Jawa Timur kembali mencatat prestasi sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi pada 2023. Predikat sebagai lumbung pangan nasional berhasil dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut sejak 2020. Berdasarkan angka sementara produksi padi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Timur kembali menduduki peringkat pertama penghasil padi terbesar 2023 di Indonesia dengan total 9,591 juta ton gabah kering giling atau setara beras sebesar 5.538 juta ton. Tersebut bahkan mencapai 1/6 dari produksi beras nasional. Kontribusi Jawa Timur menghasilkan beras dalam jumlah besar, sejalan dengan kegigihan warganya yang sebagian besar adalah petani. Selain dari elemen masyarakat, pemerintah juga turut menjaga Jawa Timur dalam swasembada pangan. Salah satu usahanya yaitu dalam menghadapi El Nino, yang merupakan fenomena iklim berupa kemarau panjang dan cuaca ekstrim. Dan saat melihat fenomena tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta agar organisasi perangkat daerah segera memetakan sejumlah kebutuhan untuk mendukung sistem irigasi agar tidak terjadi kekeringan. Selain sistem irigasi, pembuatan sumur bor juga bisa menjadi alternatif mencegah kekeringan. Langkah ini harus segera dilakukan agar dampak El Nino tidak besar mengancam sektor pertanian, khususnya di 3 daerah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, yakni Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Tapi, meski selama ini kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terbukti cukup berhasil dalam menjaga kecukupan pangan bahkan menjadi lumbung pangan nasional, masih ada beberapa kendala yang menghambat produktivitas hasil panen dan yang tidak kalah penting yaitu juga menghambat penambahan PAD Provinsi Jawa Timur. Kendala tersebut adalah adanya lahan-lahan pertanian aset dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih belum bisa dimanfaatkan secara semestinya karena masih dikuasai oleh pihak-pihak lain. Seperti contohnya, sedikitnya 13 hektar dari 300 hektar aset pemerintah Provinsi Jawa Timur di Mojokerto belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Lahan di bawah pengelolaan UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Mojokerto, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tersebut ternyata dikuasai pihak-pihak lain. Dan hal ini ditindaklanjuti langsung oleh Komisi B DPRD Jawa Timur.
dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian beserta jajaran di UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija di Jabon, dan hal ini ditindaklanjuti langsung oleh Komisi B DPRD Jawa Timur dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian beserta jajaran di UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jabon, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Mojokerto, dengan agenda membahas terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak aktif karena dikuasai pihak-pihak lain. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil aset-aset yang disalahgunakan atau dikuasai oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Untuk itu Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini berkunjung ke kantor UPTD Provinsi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk meninjau dan memberikan solusi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Lantas seperti apa solusi yang ditawarkan oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur? Berikut liputan selengkapnya.
lagi dengan Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Arudi dan juga Pak Amar, Wakil Ketua Komisi B Waalaikumsalam warahmatullahi DPRD Mbak. Provinsi Jawa Timur. Ya, Pak Amar, tadi ini kan sudah ada pertemuan ya. Nah, bagaimana hasil dari pertemuan ini dengan dinas terkait begitu? Baik Mbak, jadi pertemuan Komisi B dengan Dinas Pertanian ini kan sudah rutin ya. Oke. Hampir beberapa kali kita melakukan pertemuan-pertemuan yang pada intinya adalah kita ingin memberikan support kepada Dinas Pertanian untuk peningkatan produktivitas dari masyarakat petani di Indonesia, sehingga di Jawa Timur, sehingga produk pertanian di Jawa Timur ini tetap menjadi salah satu penyokong stok pangan nasional. Dan pada pertemuan terakhir tadi kita sempat membicarakan terkait dengan aset-aset dari Dinas Pertanian, khususnya pada UPT Padi dan Palawija yang mohon maaf sementara dikuasai oleh pihak lain. Padahal kita sudah nyata-nyata punya sertifikat hak kepemilikan bahwa aset itu adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bisa dijelaskan mungkin Pak Kadis, monggo. Ini bagaimana ini sebenarnya itu sudah milik pemerintah Provinsi Jawa Timur tapi dikuasai oleh pihak lain begitu. Betul. Memang kita mempunyai banyak aset yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dan kejadian penjarahan ini tidak dalam waktu dekat ini. Ini sudah mulai tahun yang lampau, bertahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin saya sendiri belum masuk ke dinas. Nah, kehadiran Komisi B ini sebagai kami mitra dari Komisi B sangat membantu kami menyelesaikan beberapa aset yang dikuasai oleh masyarakat. Dan tentunya beberapa sudah berhasil, terutama dari Wakil Ketua Komisi B, Pak Amar, kemarin setelah membebaskan beberapa kebun kita yang di Lamongan, dan juga sudah diinisiasi kemarin yang di Bojonegoro maupun di Malang. Dan semua sudah menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang lebih baik lagi. Artinya masyarakat sudah mengakui bahwa itu milik dari Dinas Pertanian. Dan kedepannya mungkin kami harus melakukan tindakan yang lebih nyata lagi. Mungkin kami akan koordinasi dengan BPKAD agar bisa yang belum bersertifikat segera disertifikatkan, dan yang sudah bersertifikat dan hak kita dan masih dikuasai masyarakat minimal akan kita berikan plang tanda bahwa itu milik dari Dinas Pertanian atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan ini semua dalam rangka apa? Untuk menjaga aset kita yang bisa menghasilkan produk dalam rangka pemenuhan PAD. Dan kalau Komisi B sebetulnya bicara masalah teknis, tapi Komisi B mempunyai niatan baik peran untuk membantu. Peran juga begitu ya Pak? Betul, saya sangat menghargai karena Komisi B menjaga aset kita yang seharusnya itu bagian dari Komisi C yang lain. Iya, jadi inisiasi dari Komisi B sangat-sangat membantu kita. Apalagi Pak Wakil Ketua ini mempunyai komitmen yang jelas, jangan sampai aset kita itu keluar dari tangan-tangan kita. Karena bagaimanapun juga aset yang sudah ada ini harus bisa menjadi manfaat bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan yang kedua tadi mengenai masalah merek. Betul, dulu Dinas Pertanian itu dalam produksi benih menggunakan merek cap tangan. Nah, karena berhasil membuat masyarakat terpikat untuk memakai benih kita, akhirnya pemalsuan terjadi di mana-mana. Kemudian Kepala UPT kita membuat inisiatif bagaimana kalau dibuat brand baru. Nah, sudah dibuat 2 brand, dan tadi dari diskusi dengan Komisi B disarankan kalau bisa brand itu yang bisa mengangkat nama Jawa Timur. Ini akan menjadi pemikiran kami, masukannya nanti akan kita sampaikan ke Pak PJ Gubernur bahwa ada inisiasi bagaimana kalau mengangkat brand yang ada di Jawa Timur yang selama ini sudah dilepas oleh Pak PJ Gubernur. Beras, kita punya beras cetar, barangkali nanti kalau bisa dijadikan benih padi cetar sama, karena itu brand mereknya murni pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya, Pak Amar, kalau kita lihat sendiri ini kan memang tadi dikuasai pihak ketiga, kemudian sudah dijelaskan oleh Pak Kadis begitu. Nah, kalau dari Komisi B sendiri ini melihatnya ada berapa wilayah sih sebenarnya yang sudah dikuasai dan sudah diselamatkan oleh Provinsi Jawa Timur, Pak? Kalau jumlah detail soal berapa
titik itu Pak Kadis yang tahu persis. Ya. Kira-kira ada 7 lah. Ada 7. Dan alhamdulillah yang kita inisiasi dengan Pak Kadis Pertanian ini sudah ada beberapa, termasuk Lamongan dan Bojonegoro yang sudah proses. Dan memang prosesnya tidak gampang gitu. Karena kita harus berhadapan dengan masyarakat yang dan itu banyak. Dan betul yang diceritakan Pak Kadis itu bukan puluhan tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun mereka menguasai itu. Tapi alhamdulillah saya sampaikan ke Pak Kadis dan Pak Kepala UPT, selama kita sudah punya pegang sertifikat hak milik pemerintah provinsi, jangan mundur. Kita jalan aja terus karena sudah nyata-nyata itu aset kita. Dan kami juga dari Komisi B dan Pak Kadis ini juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh dinas lain, terutama BPKAD, karena yang punya kewenangan aset kan mereka, juga dari Inspektorat dan Biro Hukum. Dan insya Allah nanti dalam bulan ini, tadi saya sudah matur Pak Kadis, kita akan pertemuan lagi dengan 4 OPD itu, Dinas Pertanian, Biro Hukum, Inspektorat, dan BPKAD untuk tindak lanjut yang di Bojonegoro. Karena sudah pertemuan kita sudah 4 kali. 4 kali. Nah, ini eman nanti kalau nggak diselesaikan. Oke, udah 4 kali pertemuan. Apakah dari pihak Komisi B sendiri ada inisiatif pembuatan perda begitu atau pergub supaya ini tidak terulang begitu Pak? Jadi yang tadinya puluhan tahun ini sudah berkurang begitu, menjadi solusi yang terbaik begitu. Saya pikir terkait dengan peraturan gubernur atau perda itu nanti belakangan. Yang penting kita menyelesaikan dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kalau sudah nyata-nyata sudah ada proses itu nanti kita pakai pasang papan nama itu loh, bahwa ini aset ini adalah milik pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan kalau dibiarkan berlama-lama, Pemda kan rugi juga. Yang mestinya orang nyewa itu ke Pemprov, sementara ini nyewanya ke orang lain, oknum gitu. Iya, oknum tertentu begitu ya Pak.
Nah, kalau kerugian atau dampaknya sendiri, ini kalau dari Komisi B ini melihatnya seperti apa nih bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur selain untuk PAD ya Pak ya? Yang pertama yang sudah nyata-nyata adalah mengurangi pendapatan asli daerah. Ya. Yang kedua bisa jadi nanti kalau tidak terurus bisa betul-betul dikuasai oleh mereka. Dan itu juga ada contoh di beberapa tempat. Salah satunya kemarin waktu kita pertemuan di Bojonegoro apa di sini sama Biro Hukum itu sama BPKD, malah yang di Madura itu sudah diambil alih oleh orang lain di Madura. Di Madura, oke. Pak, tadi Pak Kadis juga sempat mengatakan bahwa untuk merek sendiri ini menggunakan merek lokal asli Jawa Timur seperti Cetar. Nah, nanti juga benih-benih juga menggunakan nama asli Jawa Timur. Ini dari Komisi B seperti apa melihatnya nih? Apakah ini solusi yang terbaik? Pesan dari teman-teman tadi, yang penting mereknya ini Jowo, maksudnya Jawa Timur. Jawa Timur ya, khas Jawa Timur ya, dan Pak. mudah diingat oleh masyarakat. Malah tadi ada yang pesan pokoknya ngarepe ono jenenge Sri kan gitu. Bu Sri opo? Benih beras Sri apa? Supaya mudah diingat orang. Oke, Dan ada nilai historisnya masyarakat petani kita ini kan dulunya kan gitu kan. Mesti sebelum menanam itu kan nang Sang Hyang Sri ya, masih ada seperti itu. Ada nilai historis. Oke. Kenapa memilih Mojokerto, Pak? Ini selain dapil jenengan nggih? Bukan. Oh, bukan dapil jenengan. Selain Mojokerto, kenapa nih Komisi B mengunjungi? Ya karena kepala UPT-nya di sini. Oh, kepala UPT-nya di sini. Di kantor UPT-nya di sini dan kita hadir di sini. Dan insya Allah nanti kalau bulan ini akhir bulan kita menghadirkan 4 OPD ini, monggo teman-teman hadir. Oke. Supaya tahu prosesnya bagaimana kita susahnya mengambil aset yang sudah dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh pihak lain gitu, supaya tahu teman-teman. Oke ya, Pak Kadis, kalau tadi sudah mendengarkan bahwa dampaknya ini cukup serius ya sebenarnya ya buat Jawa Timur sendiri. Nah, nanti upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis sendiri dari Dinas Pertanian ini seperti apa ini Pak? Selain tadi juga akan bekerja sama dengan BPKAD ya Pak ya? Gimana Pak? Betul, kita selama ini juga sudah proaktif melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk agar mereka mau menyerahkan aset itu ke kita. Tapi kita punya keterbatasan. Jika kita dihadapkan pada massa, otomatis kita harus menggunakan jalur penegakan hukum, baik Satpol PP maupun pihak aparat penegak hukum. Tapi itu belum kita lakukan secara penuh. Pernah kita sekali kemarin yang ke Malang, tapi juga hasilnya juga kurang baik. Artinya terjadi benturan dengan aparat, dengan pihak masyarakat. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini, pendekatan persuasif dulu. Dan itu sudah ada contoh di Bojonegoro maupun Lamongan. Pak Waka ini, maksudnya Pak Wakil Ketua ini sudah berhasil melakukan pendekatan secara persuasif. Artinya tanpa bentrok sudah bisa mereka melepaskan. Artinya kita menggali dengan cara-cara mereka mempunyai bukti apa. Dan kita punya bukti apa, kita sandingkan, kita tunjukkan, akhirnya mereka sadar bahwa ini memang mereka tidak berhak. Dan itu sudah kita lakukan. Di luar kita dengan Komisi B yang formal, non formal pun juga kita lakukan. Sekarang masih tetap menjalin komunikasi, tapi ya itu tadi, mereka merasa sudah sekian lama menguasai, berat. Yang namanya orang menguasai itu kan, kalau orang Jawa kan bilang awal ngelepas itu, sayang kalau mau lepas. Ini harus kita lakukan perlahan-perlahan. Nanti apakah sistemnya nanti menggunakan sewa atau yang penting ada pengakuan dulu bahwa aset ini memang bukan milik dia tapi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, setelah misalnya nanti semua aset kembali ke Provinsi Jawa Timur sendiri, Pak, dari Komisi B melihat potensi dan peluangnya seperti apa? Kalau nanti alhamdulillah syukur ya kalau bisa kembali semua. Karena di Bojonegoro itu 13 hektar. Dan bisa panen itu 3 kali. Di tepi jalan raya gitu. Sangat strategis. Ada lagi yang di Banyuwangi 20 hektar. Dan beberapa tempat itu kan puluhan hektar ya, kalau di total semua itu. Dan itu nanti kalau bisa kembali ke Dinas Pertanian, maka itu akan yang nyata-nyata bisa dihasilkan adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Juga tidak menutup kemungkinan kita juga kan tidak bisa lepas dengan pemerintah kabupaten kota. Bisa jadi nanti bisa kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, bisa untuk tukar guling biasanya Pak Rudi ya dengan pemerintah kabupaten. Itu juga sebenarnya pemerintah kabupaten kota juga harus punya andil juga. Bisa jadi nanti
mereka juga bisa tukar guling dengan pemerintah provinsi untuk tempat-tempat kantor misalnya, yang mana misalnya asetnya Pak Dinas Pertanian yang di kota misalnya, itu kan bisa Pemda tukar guling Pak untuk kantor saya. Sebenarnya sangat bermanfaat sekali itu. Dan tadi disampaikan oleh Pak Rudi, waktu di Malang itu saya ke sana itu, sampai Pak Kadesnya enggak berani ditempati pertemuan. Saya hadir sendiri, akhirnya kita pertemuan di kantor kecamatan. Kantor kecamatan. Oke Pak, yang terakhir dari Pak Kadis terlebih dahulu, apa harapannya supaya ini bisa menjadi baik bagi masyarakat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak? Baik, kami dari Dinas Pertanian sebenarnya sangat berharap bahwa masyarakat memang menguasai sudah sekian lama, dan rasanya kami juga masih bertoleransi terhadap mereka. Sepanjang mereka mau mengakui bahwa itu aset milik pemerintah provinsi, akan kita atur nanti apakah mereka masih bisa memanfaatkan dengan sistem sewa atau bekerja sama. Jadi harapan saya ke masyarakat tetap, tolonglah kalau memang itu bukan lahan milik dari masyarakat, kembalikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Toh itu semua kembali ke masyarakat. Kenapa? Kalau itu bisa kita kelola, nanti menghasilkan PAD. PAD itu kan menjadi pembangunan dari masyarakat Jawa Timur. Oke, baik. Pak Amar, monggo silakan. Ya, baik. Jadi sama dengan Pak Kadis, bagi semua warga atau pihak lain yang menguasai aset-aset lahan milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, mohon untuk segera itu diserahkan gitu ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa yang diserahkan? Sewanya gitu. Sewanya itu serahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga itu juga akan menambah PAD Jawa Timur, dan kalau PAD Jawa Timur meningkat, APBD-nya juga semakin banyak, kembalinya juga untuk masyarakat kan, untuk program-program pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Dari saya kira itu, dan untuk bibitnya Pak Kadis ya mohon secepatnya segera diupayakan untuk merek benih padi itu, sehingga masyarakat Jawa Timur punya semacam kebanggaan bahwa iki lo Jawa Timur rek duwe benih padi tersendiri. Soal nama yang penting rasa Jawa aja. Oke. Hasilnya, saya kira itu. Iya, rasa Jawa dan hasilnya dari Jawa Timur sendiri, begitu ya. Bangga ya, produk dari provinsi sendiri, begitu. Baik. Selama ini, Jawa Timur mengirimkan beras untuk 16 provinsi di Indonesia Timur. Terhitung sejak 1 September 2023, Jawa Timur juga mengirim beras ke Sulawesi Selatan, Riau, dan Bangka Belitung. Hal ini menguatkan Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, juga menyangga kebutuhan pangan di beberapa provinsi lainnya.